Shalom teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Shalom saudaraku dimanapun berada pada malam hari ini. Kita mau sharing firman Tuhan. Tema kita yaitu bahaya menggosip. Jadi kita tentu tahu bahwa manusia ini tidak lepas dari sifat menggosip. Kenapa? Karena ya kita memang manusia yang bisa dibilang itulah manusia. Kalau memang bukan manusia yang gak menggosip dia lah ya. Nah untuk itu kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 26 ya. Kita buka dulu Yakobus 1 ayat 26. Beginilah firman Tuhan: jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggosip juga adalah seseorang atau cerita negatif tentang seseorang. Dan Alkitab juga menjelaskan bahwa tukang gosip itu adalah seseorang pencemooh, yang artinya seseorang yang suka menghina atau berkata yang tidak baik tentang orang lain. Kita baca Mazmur 1 ayat 1. Berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi Tuhan telah berkata, ketika kita tidak hidup dalam pencemooh itu, maka kebahagiaan akan mendatangi kita. Siapa yang memberikan kebahagiaan itu? Yaitu Tuhan. Tuhan memberikannya ketika kita menurut dengan firman-Nya. Ketika kita berkata bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Juga meminta Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kita, supaya kita tidak sia-sia beribadah, supaya juga ibadah kita itu membangun kehidupan kita. Ibadah kita itu hidup kita itu bertumbuh karena ibadah kita. Nah begitu. Kita lanjut. Meskipun berita yang digosipkan kadangkala fakta, tetapi selalu diceritakan dengan tujuan negatif. Aspek yang ada dalam gosip adalah menceritakan menjelekkan orang lain agar dirinya tampak lebih baik. Istilah yang sedang populer di kalangan netizen yaitu julid, yang artinya mengomentari orang dengan pedas dari belakang. Kita baca Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata akan sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi setiap kata yang kita keluarkan, Alkitab berkata, setiap kata yang kita keluarkan itu akan kita pertanggungjawabkan kelak pada akhir penghakiman kita. Jadi untuk saudara-saudara semuanya, mari menjaga setiap kata yang keluar dari mulut kita. Mari menjaga setiap hati kita, karena apa juga yang keluar dari hati kita itu mencerminkan di wajah kita. Terlebih-lebih setiap kata yang keluar dari mulut kita. Jadi saudara-saudaraku, pada malam hari ini melalui sharing kita ini kita bisa membahas mengenai mengapa orang suka menggosip, apa dampaknya, dampak buruk menggosip, dan bagaimana cara menghindarkan diri dari menggosip. Oke, kita bahas satu persatu. Mengapa orang suka menggosip? Pertama, orang suka menggosip karena merasa dirinya paling benar. Bukan hanya saudara, itu mulai dari diriku sendiri. Ketika aku suka menggosip, aku menggosip karena aku merasa, oh berarti aku ini benar ya, yang kulakukan ini benar. Jadi sikapku itu adalah sikap yang memperkatakan bahwa diriku ini orang yang paling benar. Jadi aku bisa menggosipkan orang sesuka hatiku. Nah saudara-saudaraku, itu adalah perbuatan yang salah. Jadi kita bisa membaca dalam Bilangan 12 ayat 8. Bilangan 12 ayat 8.
Bilangan 12 ayat 8. Begini firman Tuhan, saudaraku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Miriam dan Harun mempercakapkan atau menjelekkan Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Mereka tidak setuju bila seseorang seseorang nabi mengambil istri seorang perempuan yang bukan dari Israel. Akhirnya Miriam dan Harun meragukan Musa sebagai nabi Allah dan ingin mengambil posisi Musa. Itulah sebabnya mereka berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Kita baca Bilangan 12 ayat 2. Berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Jadi mereka memposisikan diri mereka seakan jauh lebih benar dari Musa. Siapa yang memposisikan dirinya? Itu Miriam dan Harun tadi. Mereka memposisikan dirinya seakan lebih benar daripada Musa. Jadi Allah tidak berkenan kepada mereka. Allah menghukum mereka dengan sakit kusta. Tetapi Harun tidak. Itu hanya Miriam. Sebab Miriam yang menghasutnya untuk memberontak terhadap pemimpinnya Musa. Itulah mengapa itu salah satu contoh, yaitu menganggap diri paling benar, sok benar, sehingga mereka menggosipkan sesama mereka. Terus kita masuk pada dampak buruk menggosip. Dampak buruk menggosip itu ada 3. Dampak buruk menggosip. Pertama itu hidup kita tidak berbuah bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, ketika kita suka menggosip, maka kita tidak bertumbuh dan juga tidak berbuah bagi orang lain. Terus hidup kita itu tidak menjadi solusi bagi orang lain, bagi masalah orang lain tidak menjadi solusi karena kita suka menggosip. Dan terakhir kita masuk cara menghindarkan diri dari menggosip. Cara menghindarkan diri dari menggosip, yang pertama, jangan bergaul dengan penggosip. Sangat berbahaya ketika seseorang bergaul dengan kumpulan pencemooh, sebab kebiasaan yang baik akan menjadi tidak baik karena terpengaruh oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian, sebab yang sangat penting adalah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi saya membacanya kok beda ya dari pembahasan yang saya bahas sebelumnya. 33, mari kita baca. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Alkitab udah jelas berkata bahwa ketika kita bergaul dengan orang bodoh, maka kita juga akan ikut bodoh. Ketika kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, maka kita juga ikut takut akan Tuhan. Itulah artinya ketika kita bergaul dengan seseorang yang tidak membangun, maka hidup kita juga tidak membangun. Itu bukan hanya kata manusia, tetapi firman Tuhan juga berkata seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di poin kedua, yaitu cara menghindarkan diri dari menggosip itu memiliki standar yang benar dalam berkata-kata, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita agar memiliki standar dalam perkataan kita, yaitu jika yang hendak berkata ialah, jika yang hendak berkata iya, jika tidak maka harus mengatakan tidak, dan apa yang lebih dari itu dari si jahat. Jadi di sini
Di sini udah dijelaskan sama kita bahwa ketika kamu berkata ya, ya udah bilang iya. Ketika kamu sudah melihat, ya bilang udah melihat. Ketika kamu belum melihat, bilang belum melihat. Jangan bilang belum melihat, kamu bilang udah saya lihat dia seperti ini. Dan ketika seseorang menceritakan sesuatu kepada Anda, maka Anda melebih-lebihkan menceritakan dengan orang lain. Nah, itu salah, teman-teman. Jadi teman-teman, melalui sharing pada malam hari ini, kita bisa mulai membahas dalam hati kita masing-masing, apakah ini perlu kita terapkan atau tidak, perlu kita lakukan apa tidak. Itu kembali ke teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih waktunya, terima kasih perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.